Della Puspita didampingi oleh sang suami Arman Juliansyah kembali mendatangi Polda Metro Jaya untuk menindaklanjuti kasus dugaan penipuan travel umroh yang dilaporkannya terhadap Acha Prayogi. Kehadirannya pada Senin 21 April 2024 menjadi kelanjutan dari upayanya mencari keadilan atas kerugian yang ia dan beberapa korban lain alami. Pada kesempatan ini, Della menjalani pemeriksaan lanjutan oleh penyidik. Proses pemeriksaan tersebut melibatkan konfirmasi atas sejumlah barang bukti, termasuk brosur resmi milik travel umroh yang dikelola oleh Acha. Brosur itu diperlihatkan kepada Della untuk mencocokkan detail informasi dengan bukti yang telah ia serahkan sebelumnya, termasuk bukti percakapan berupa chat yang diajukan pada pemeriksaan awal. Lantas, benarkah ini pertanda bahwa Della menolak damai dengan Acha? Kalau dari aku pribadi tadi juga suami aku bilang sih kalau untuk damai kayaknya enggak sih, kita gas gitu. Karena itu tadi yang pertama kita udah kasih kesempatan untuk itikat baik, dia tidak mau. Terus dia membiarkan oknum-oknum ini memperpanjang sehingga menjadi seolah dugaan aku akan dialihkan isu ke kasus yang sebenarnya nggak layak untuk diviralkan gitu. Belum selesai menghadapi kasus dugaan penipuan travel umroh dengan Acha Prayogi, Della Puspita kini dihadapkan pada masalah baru yang tak kalah menghebohkan. Kali ini ia dituduh terlibat dalam dugaan penggelapan mobil oleh seorang pria bernama Kamil. Tuduhan tersebut sempat memicu reaksi keras dari Della beberapa waktu lalu, di mana ia dengan tegas membantah tuduhan itu dan menyebutnya sebagai upaya untuk merusak reputasinya di tengah proses hukum yang sedang ia jalani. Namun, seiring berjalannya waktu, sikap Della terhadap masalah ini berubah drastis. Kini, ia memilih untuk menahan diri dan tidak meladeni tuduhan yang diajukan Kamil. Dalam pernyataannya kepada media, Della menyatakan bahwa ia tidak ingin memperpanjang persoalan tersebut dan lebih memilih fokus pada kasus yang menurutnya memiliki dasar hukum yang lebih jelas, yakni laporan penipuan travel umroh yang tengah ia perjuangkan. Itulah tadi efek orang cantik dan terkenal ya. Yang nggak ada bisa dibikin diada-adain ya. Makanya kan ya aku jalanin aja namanya proses hidup kan gitu. Mungkin semenjak aku berhijab aku harus lebih kalem lagi. Yang kemarin kemana-mana tek. Sekarang aku harus lebih kalem dan lebih soleh lagi. Mau dibikin ruwet juga mau ngapain gitu ya. Ya pokoknya yang penting sih tenangnya aku bahwa proses pelaporan aku berjalan. Berarti kan efek dominonya kan pasti nanti ya akan ketahuan lah nanti siapa yang dihukum kayak gitu. Jadi ada rasa tenangnya lah. Kalau sekarang udah pemanggilan kedua berarti kan sat-sat ya gitu. Jadi aku semuanya sekarang udah tinggal menunggu arahan dari Allah aja nih, aku harus kemana, kanan kiri lurus gitu. Setelah memutuskan untuk vakum sementara dari dunia hiburan yang telah membesarkan namanya, Della Puspita kini tengah menjalani fase baru dalam hidupnya. Penampilannya yang kini berhijab menjadi simbol dari keinginan untuk hidup lebih tenang dan mendekatkan diri pada nilai-nilai spiritual. Della mengaku bahwa keputusan ini diambil setelah melalui banyak pertimbangan dan pencarian makna hidup yang lebih dalam. Namun, harapannya untuk menikmati hidup yang lebih tenang tampaknya belum sepenuhnya terwujud. Masalah demi masalah terus menghampiri, mulai dari dugaan penipuan travel umroh yang ia laporkan hingga tuduhan penggelapan mobil yang menyeret namanya. Dua kasus ini menjadi ujian besar di tengah usahanya untuk menemukan ketenangan.
Aku tuh kan udah cuti sinetron ya, jangan jadikan artis infotainment dong. Lucunya jadi artis infotainment. Aku tuh cuti kepengen libur dulu, nanti begitu masuk lagi tampil di layar kaca gitu ya, dengan jebret dia lapus bisa dengan karir yang baru gitu kan, film layar lebar. Ini mah cuti sinetron malah munculnya jadi artis infotainment. Pusing ya saya. Aku pengen misahkan bahwa dunia karir sama dunia sebenarnya udah terpisah gitu loh. Jadi aku nggak mau yang orang-orang kan udah dari dulu kan udah cukup lah. Buat aku udah selesai dong jelek-jelekin nama gue, jangan cari-cari lagi gitu loh. Udah, gue pengen hidup tenang, gue nggak pengen cari masalah sama siapapun, jadi tolong jangan cari-cari masalah sama hidup gue gitu. Sebenarnya cobaan dia bukan cobaan aku. Dia kuat gak jadi pasangan aku? Yang perlu dengan liku-liku ya say. Kuat nggak mentalmu? Ya insya Allah kuat. Ada lebih dari ini, pernah ngadepin masalah tuh banyak ya, kuat-kuat aja. Karena apa ya, hidup tuh kan pasti ada cobaan kan. Udahlah, kalau aku sih namanya orang hidup pasti ada masalah gitu aja ya. Jadi aku coba untuk menjalankan semuanya dengan ikhlas, karena kan kita semua harus yakini bahwa kan Allah tidak akan memberikan cobaan melebihi kapasitasnya kita ya. Aku coba jalanin aja, namanya hidup kan berputar terus ya. Dulu aku sempet seret-seret kemana-mana, kasus-kasus ini itu sempat adem, terus sekarang diseret lagi. Emang gitu kan, gitu kali sirkulasi kehidupan aku tuh kayak gitu kali. Jadi ya jalanin aja lah gitu. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.